Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjalankan ibadah puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi seorang beriman. Salam salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di penghujung Ramadan 1444 Hijriah, 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dari awal sampai akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya sesuai dengan janjinya dan dapat rahmatnya. Kemudian segala aktivitas kita, amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, di penghujung Ramadan ini, puasa terakhir ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Kenapa suatu kebahagiaan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan penuh puasa kita, mengizinkan kepada kita untuk menjalani puasa dengan baik. Ya, kata Rasulullah, "Iza aqbalal lailu wa azbaran naharu wa wabatis samsu faqad aftaras shaim." Untuk puasa yang terakhir ini ya telah kita laksanakan apabila siang telah berlalu, malam telah tiba, siang telah berlalu, matahari telah terbenam, maka berbukalah orang-orang yang berpuasa. Suatu kebahagiaan bagi kita untuk hari ini, disampaikan hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada aftaras shaim. Kita berbuka. Kenapa dan Ibu yang berbahagia? Insyaallah ya besok kita akan merayakan hari kemenangan kita. Jadi setelah kita berbuka besok Pak dan Ibu yang sore nanti ya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selesailah puasa wa. Kemudian nanti malam hendaklah tarawih lah. Dan insyaallah besok pagi kita salat apa Ibu? Salat Idul Fitri, salat subuh dulu Bu. Ya, salat subuh dulu Bu. Besok pagi salat subuh dulu baru kita salat Idul Fitri. Jangan tinggallah salat subuh pada kini ke. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ceramah terakhir ini perlu disampaikan ya, sebelumnya kalau ada kota panjang beko perhatian saya Pak Ibu yang berbahagia. Ya, kota panjang kok paniklah duduk beko. Tapi inilah subuh terakhir kita beritikaf di masjid. Subuh besok tidak berada lagi di bulan Ramadan. Ya, inilah subuh kita itikaf di masjid. Besok pagi kita sudah berada dan kita yakini kita berada pada tanggal 1 Syawal. Menurut kabarnya Pak dan Ibu yang berbahagia, bulan Ramadan ko bulan Syawal ko menurut tim hisab iku ada salah terima. Ya, salah terima jam sebalik sampai jam 1 siang. Karena kemungkinan akan terjadi gerhana matahari, gerhana cincin menurut perhitungan hisab. Sehingga ada di Pak Ibu yang berbahagia di Kota Padang ini ada mengadakan salat salat gerhana, salat kusuf. Sudah ada direncanakan. Ya, jadi ustaz-ustaz ada yang diundang untuk melaksanakan salat istisqa. Berarti dalam perhitungan hisab
Nanti sore habis maghrib kita sudah selesai Ramadan, dan diyakini masuk waktu sudah masuk bulan Syawal. Jadi kalau seandainya itu keyakinan itu alai ru'yat ya. Tapi kalau pemerintah pasti syarat itu dipenuhi, tetap dia mengadakan ru'yat di teropong. Karena dalam perhitungan kalau ditanya ke orang yang ahli hisab, kalau bulan itu di bawah 2 derajat, di bawah 3 derajat itu tidak nampak. Ya, apalagi sore siang nanti pergeserannya. Tentu belum berapa tingginya dari hilal itu tidak nampak. Tapi makanya kemarin ditanyakan sama ketua, apa kita pastikan besok salat Id? Ya, pasti. Makanya diumum kemarin kita laksanakan di masjid kita. Ya, insya Allah. Cuman itu Pak, tidak ada tiba Ustaz jangan sepangka aja nanya. Bosan lah kok. Yang pertama Pak Ibu yang berbahagia, pengaruh puasa di dalam hidup kita itu, kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkataan Allah ya melalui hadis Rasulullah. Kalau perkataan Allah melalui hadis Rasulullah itu namanya hadis qudsi. Yang berkata Allah, Muhammad yang menyampaikan, Nabi Muhammad yang menyampaikan. Ya, dalam hadis kullu amalim nu adam lahu la siyam illa siyamun. Ya, setiap amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasalah kamu, sungguhnya puasa itu adalah untukku. Pak dan Ibu yang berbahagia, puasa dari awal Ramadan lebih kurang 30 hari atau 20 hari. Tidak untuk awak dong. Untuk siapa? Untuk Allah. Amalan-amalan yang lainnya itu untuk kita. Berbuat kita kebaikan kepada orang lain, kita menerima pula balasannya kebaikan. Berimpak, kita bersedekah, nampak hasilnya tu. Merimpak kita ke masjid, sedang membutuhkan, nampak hasilnya, terbangun masjid. Bisa berjalan kegiatan-kegiatan di masjid karena adalah sumbangsih kita. Kalau tidak dapat jalan dong. Kalau tidak ada kita berimpak, bersedekah, memberikan donatur, ya kesulitanlah pengurus untuk mengundang ustaz-ustaz dari luar. Ya, dari luar karena butuh dikasih transportasi. Kalau tidak ada ustaz transportasi tidak datangnya dong. Ini adalah nampak hasilnya. Tapi kalau Ramadan yang kita lakukan untuk Allah, yakin apa Ibu puasa kita untuk Allah? Yakin kita. Apa yang dituntut di sini pengaruhnya di dalam diri kita adalah ikhlas. Dalam puasa itu apa yang berbahagia? Puasa nawal lakukan sehari-hari itu ada tuntutan 5 yang harus ada pada diri kita. Kalau tidak ada 5 kok tidak jadi puasa. Nah, yang pertama adalah muslim. Syarat orang berpuasa itu, orang yang wajib puasa itu muslim dulu, bukan iman. Muslim dulu. Nah, contohnya kita salat, carilah wajib salat itu pertama Islam. Wajib puasa pertama adalah Islam. Diwajibkan seorang itu melaksanakan ibadah haji pertama adalah Islam. Kalau Islam sia-sia. Nah, bukan iman. Namun orang yang Islam itu wajib dia beriman dulu. Sebab yang dipanggil untuk Islam itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu fis-silmi kafah. Itu dalam surah Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Jadi orang beriman disuruh masuk Islam. Ya. Setelah Islam baru ada kewajiban. Ya. Itu puasa, salat, haji. Nah, segala rukun Islam yang 5 itu adalah suatu kewajiban bagi orang yang Islam. Apa itu Islam? Artinya berserah diri. Islam itu artinya berserah diri, Pak dan Ibu. Jadi puasa yang kita lakukan dari awal pagi sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, seolah-olah kita menyerahkan diri kita kepada Allah.
Nah, kita serahkan diri kita kepada Allah. Ini tidak makan, ini tidak minum, aktivitas tetap jalan dan ke kantor, tetap ke pasar menggali, tetap. Berarti resikonya itu kita serahkan kepada Allah. Kok mati wak dalam berpuasa itu urusan Allah. Dah, sebab tidak makan, tidak minum, kececep pada tu atau kayu aro batang barangin, mana masuk awo kalau angin. Tidak makan, tidak minum. Tapi Allah menjamin kalau seandainya dia meninggal dalam berjuang, apalagi dalam berpuasa, Allah menjamin mereka itu akan masuk surga. Tersendiri loh Pak pintunya oleh. Namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, adalah pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Dia akan mendapatkan pula, akan menikmati pula dengan apa namanya telaga Kausar. Itu dalam surat Al-Kausar. Suatu kenikmatan yang besar bagi orang yang berpuasa. Jadi rugi orang yang tidak menjalani ibadah. Bak ada orang yang tidak berpuasa penuh, kadang 3 hari puasa bulan Ramadan selesai, ada 20 hari selesai, dia menunggu rayo selesai. Bisa lihat Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa hari terakhir ini banyak orang berbuka, pasar-pasar, dona minum. Dia menganggap sudah selesai puasanya, padahal bulannya bulan habis. Kalau kita tidak terselesaikan sampai habis Ramadan ini. Jadi Bapak yang berbahagia, tuntutan yang pertama adalah Muslim, kita serahkan diri kita kepada Allah. Kalau tidak saran diri kepada Allah, jangan berpuasa. Yang kedua, tuntutannya adalah iman. Kalau tidak ada iman, tidak akan jadi kita berpuasa. Karena orang yang dipanggil puasa itu adalah orang yang beriman. Diawali dengan seruan, ya itu seruan tuh. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Lihat, sehingga ada orang yang ada imannya terpanggil dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, hai orang beriman, dirikanlah salat. Jadi orang yang salat, orang puasa adalah orang yang beriman. Karena itu adalah dasar ketuhanan kita, keyakinan kita. Makanya yang 6 itu, yang pertama ada yakin Allah itu ada, yakin para malaikat itu ada, yakin Nabi Rasul itu ada, yakin kitab-kitab itu ada. Kalau kita tidak yakin, untuk apa kita berpuasa? Itu yang pertama yang berbahagia. Tuntutan pertama tadi adalah Muslim, kemudian iman. Ya, tuntutan yang ketiga orang berpuasa itu adalah muhsin. Apa itu muhsin? Orang yang berpuasa itu adalah orang yang baik-baik. Dia berusaha untuk sebaik mungkin. Nah, karena di dalam berpuasa itu dia selalu dibentengi dari kejahatan. Ada puasa itu namanya asyamu junnah. Ini ujung hadis tuh, asyamu tu junnah. Puasa itu adalah benteng bagimu. Puasa itu adalah pelindung bagimu. Yang pertama, dia bisa dilindungi dari azab api neraka. Terlindung dia dari azab api neraka. Apalagi Pak Ibu berbahagia, kita sudah dipastikan sudah berada di fase terakhir. Kalau fase pertama, fase rahmat, sudah kita lewati. Kemudian fase 10 kedua namanya fase maufirah. Orang yang melewati itu dia sudah berada pada ampunan Allah, sudah diampuni oleh Allah. Berarti dosa-dosanya tak setahun yang berlalu sudah diampuni oleh Allah. Kini kita dia. Berarti kita Pak Ibu berbahagia, yakin kita keburukan kita, dosa kita sudah diampuni oleh Allah karena kita sudah melewati 10 kedua namanya fase maghfirah. Fase yang terakhir namanya itqum minan niran. Apa itu itqum minan niran? Pembebasan dari api neraka. Jadi wala bebas dari api neraka Pak Ibu berbahagia. Dengan ibadah yang kita lakukan ini harus kita pertahankan sehingga besoknya habis Ramadan kita sudah kembali ke fitrah yang sebenarnya. Yang fitrah itu suatu kesalahan itu nampak bagi kita, itu namanya fitrah. Tidak menerima waktu fitrah.
Satu keburukan itu, satu pendengaran itu terangkan awak orang Bacawi, langsung responnya. Seolah-olah telinga tu nak menerima orang tu Bacawi. Apalagi awak sendiri yang Bacawi. Apalagi kita sendiri yang berkata-kata kotor. Orang saya berkata kotor terdengar bagi kita sakit hati awak. Tak menerima tu fitrah tu. Apalagi kita sendiri yang berbuat. Orang membuat dosa, berbuat maksiat, tak terima, itu adalah suatu fitrah bagi kita. Nah, sampai kepada hal-hal yang kecil, terhadap kepedulian kepada seseorang. Itu nama fitrah. Berarti kalau hal itu kita lakukan, sudah ada perubahan pada diri kita, itu berarti kita sudah berada pada fitrah Allah. Lapa balik ke asli awak balik, belum ada dinodai dengan kotoran. Berarti apa yang berbahagia, kita sekarang sudah berada itkuminaniran, terbebas dari azab api neraka. Aja berbuat jodoh soleh, istiqamah kita dengan ibadah kita. Jadi besok habis Ramadan kita sudah terlatih, sudah terbiah namanya, sudah dididik, sudah tersusun dengan rapi ibadah kita, salat berjemaah, tak tinggal. Jangan sampai buyar kembali. Celakalah kata Rasulullah, ada seorang perempuan dia sudah membuat anyaman yang sudah tersusun rapi, sudah menenun kain yang sudah menjadi indah kelihatannya, bisa dimanfaatkan, kemudian nyobukanya balik lah. Sudah dibuat anyaman, kalau orang dulu kan ada anyaman dari pandan lah, rapi rancak, satu lah habis nyobukanya balik. Jadi orang yang tidak mau mempertahankan ibadahnya, sudah dilatih bulan Ramadan, puasanya jemaahnya, infak sedekahnya rutin, kemudian dia memudar kembali, tunggulah Ramadan besok. Itu adalah suatu hal yang rugi. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita pertahankan ibadah-ibadah kita. Di dalam bulan puasa kita, di dalam bulan Ramadan kita berpuasa, di luar Ramadan ada puasa, malahan pahalanya besar. Masuk bulan Syawal, nak berpuasa, ada puasanya, ada 6 hari di bulan Syawal. Man sama Ramadana, barang siapa yang berpuasa kamu pada bulan Ramadan, summa sitan, kemudian dia lanjutkan 6 hari min Syawal, di bulan Syawal, maka karena adalah pahala yang dia dapat, yaitu pahala yang dia dapat itu 1 tahun dia berpuasa. Karena kasiyamul nahri, kama kasiyamul nahri, sama dengan dia berpuasa 1 tahun. 6 hari wak kerajaan sama pahala dengan 1 tahun kita berpuasa. Habis bulan Syawal mau kita berpuasa, ada namanya puasa Yaumul Bid, pertengahan bulan 13, 15, 14, 15, 16, kita bisa berpuasa. Untuk apa? Bisa kita membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk. Jadi puasa itu perisai. Yang pertama, membentengi kita dari api neraka. Yang kedua, perisai dari segala ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi dalam berpuasa mulut kita terjaga. Karena mulutku banyak dosanya Pak, ini berbahagia. Sangat banyak, tanpa disengaja. Kita berbicara membuat orang tersinggung. Kadang kita banyak berbicara, banyak salah. Kalau banyak salah, resikonya adalah dosa. Kalau banyak dosa, masuk neraka. Sumbernya dari mulut. Orang yang berpuasa, dia terbentengi. Itu yang disebut dengan puasa itu perisai, pelindung. Kalau orang parang tu di masa lalu, perisainya itu ada batu-batu payung tu. Masa dulu kan belum ada lagi senjata api. Dia pakai pedang, pakai tombak, sehingga dia berperang tu pakai perisai namanya, batu payung tu. Sehingga bisa dia menghalangi pedang, panah,
dari payung itu namanya perisai. Jadi orang berpuasa itu dapat dia perisai, pelindung dari api neraka. Itu baru 3 Pak Ibu, muhsin. Orang yang berpuasa adalah orang yang baik. Yang keempat, tuntutannya adalah mukhlis. Ini ya maksud dia. Puasa yang kita lakukan itu untuk Allah. Kita ikhlas karena Allah, lillah karena Allah. Apapun ibadah wajib yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, itu namanya ikhlas. Sebab mulai kita berpuasa, mulai kita melaksanakan ibadah puasa, kita awali, kalau ucapannya nawaitu sauma gadin ana adai fardi sahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Aku puasa esok hari pada bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi karena Allah. Mulai kita melaksanakan salat, perbarui niat salat yang kita lakukan untuk Allah. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah ta'ala. Karena Allah. Mulai kita menghadapkan diri kepada Allah. Apalagi seperti salat Bapak Dimur Bahagia, begitu ya, di dalam salat kita ada namanya takbiratul ihram, takbir penghormatan, hormat kepada Allah itu sama dengan hormat dengan manusia. Kalau hormat kepada komandan, sabalah cieknya Pak Ibu, hormat komandan. Kalau kepada Allah hormatnya angkik tangan kedua-duanya, itu yang takbir. Angkik kedua-duanya itu. Yang namakan takbiratul ihram itu adalah takbir kehormatan, hormat kepada Allah. Kepada manusia ada hormat mendekor. Ada hormat seperti ini. Makanya seperti ini. Itu tandanya makhluk dengan sang khalik. Saat kita hormat kepada Allah, sudah ada terpancang niat di dalam hati kita, menandakan kita sudah serahkan diri kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuhadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, kepadanya lah kami berserah diri. Jadi waktu salat itu berserah diri kita kepada Allah, kita tinggalkan segala keduniaan. Yang terakhir Bapak Dimur Bahagia, tuntutan bagi orang yang berpuasa itu pertama tadi muslim, orang muslim, kemudian mukmin, orang yang beriman yang berpuasa. Yang ketiga adalah muhsin, orang puasa itu adalah orang baik-baik. Kalau tidak baik-baik, tidak mungkin dia melaksanakan ibadah puasa, sia-sia puasanya. Kemudian adalah mukhlis, tuntutannya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa itu adalah orang yang muttaqin. Muttaqin itu artinya takwa. Itulah tujuan puasa kita. Orang yang berpuasa, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau Allah mengecewakan kita ini bertakwa, itu sudah pasti itu. Puasa bisa dilakukan, ibadah-ibadah lainnya terlaksana dengan baik, berarti dia sudah berada pada orang-orang muttaqin. Jadi kita yang berpuasa yang paling berbahagia, mendapat peringkat yang tertinggi adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang orang bertakwa itu dia takut akan kemurkaan Allah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah takut Allah itu murka kepadanya, sehingga dia takut untuk berbuat kesalahan. Takut mereka itu ya, seandainya kewajiban tidak terlaksana, melaksanakan dia, sehingga orang yang bertakwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Sehingga orang-orang muttaqin itu di dalam kehidupan sehari-hari, kemana dia pergi, takwa itu menjadi pakaian sehari-hari bagi dia. Ya, selalu berada kemana dia pergi, takwa itu selalu dibawa. Ittaqullaha haitsuma kunta, kata Allah. Bertakwalah kamu di mana saja posisi kamu berada. Jadi orang yang Bapak Dimur Bahagia, mudah-mudahan tujuan akhir puasa yang kita laksanakan itu berpengaruh kepada diri kita, yaitu kita orang yang ikhlas kepada Allah. Kemudian apa pengaruhnya lagi? Ya, menjadi orang-orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang muttaqin di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Dimur Bahagia
tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya di penghujung Ramadan, dan juga atas nama pengurus juga lupa tadi menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyediakan pembukaan di masjid selama Ramadan. Lihat ada dapat jatah Pak Ibu sadonyo. Kalau ada alun dapat jatah masih ada kesempatan 1 hari lagi. Beko bagian alun dapat jatah buat pembukuan sebanyak-banyaknya. Karena orang yang memberikan pembukuan kepada orang berpuasa, insya Allah kata Nabi dapat bonus sama dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Orang satunya makan, pahalanya dapat dawa. Jadi 29 hari kita berpuasa, bonus C bagi orang yang memberi pembukuan menjadi 30 hari. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.